Assalamualaikum anak soli dan soliha. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Bu Bulan harap semua anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya nak. Bagaimana hari ini masih semangat belajarnya? Tentunya masih semangat dong. Teman-teman, walaupun kamu tidak ikut pembelajaran tatap muka atau luring, Bu Bulan tetap mengirim video pembelajaran atau materi pembelajaran ya nak. Oke teman-teman, sebelum dimulai pembelajaran ada baiknya sama-sama kita membaca doa. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke teman-teman, silakan dibuka bukunya tema 8, subtema 1 PB 6. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Oke, Bu Bulan mau tanya dulu, kamu pernah dengar nggak teknik baca memindai? Kalau kamu sedang main laptop atau main komputer, pasti pernah kalau kamu membuat sesuatu apa gitu, pasti ada bacaannya memindai gitu. Pernah tidak? Iya, pernah ya. Memindai itu artinya men-scan ya, Nak ya. Oke, kita lanjutkan. Keadaan alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari setengah atau 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api, sekitar 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropis atau tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air. Sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober, angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering, sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Namun suhu juga sangat bervariasi. Rata-rata mendekati 40% Celcius pada musim kemarau di Lembah Palum, Sulawesi dan di Pulau Timor. Suhu di bawah 0 derajat Celcius di pegunungan Jayawijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua seperti puncak Trikora, Gunung Wilhelmina, Gunung Wilhelmina 4.730 meter dan puncak Jaya, Gunung Karsten 5.030 meter. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta Memberamo di Papua. Oke teman-teman, setelah membaca bacaan ini ya, ada 3 pertanyaan yang Bu Bulan berikan. Yang pertama, ya, coba kamu jelaskan ya, apa itu yang dimaksud dengan ya angin muson. Itu soal yang pertama ya nak. Coba jelaskan menurut pendapatmu apa yang dimaksud dengan angin muson. Yang kedua, coba jelaskan perbedaan angin muson barat dengan angin muson timur. Yang ketiga, ya, coba jelaskan apa itu teks non-fiksi. Ya, itu ada pertanyaan yang terakhir. Oke, nak? Setelah itu kita lanjutkan halaman 50. Ada karangan non-fiksi. Namanya karangan non-fiksi. Kamu sudah tahu ya apa itu karangan non-fiksi?
Oke, kita baca sama-sama ya, Nak. Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya terbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer. Laporan, artikel, ya, ada juga salah satunya skripsi, tes, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak. Ya, imajinier atau tidak berarti fakta atau tidak fakta, imajinier atau imajinasi ya Nak ya. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan mengugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi dua seperti berikut. Non-fiksi murni, ya berisi pengembangan berdasarkan data-data autentik. Yang kedua, non-fiksi kreatif berawal dari data autentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, dan prosa. Teks non-fiksi berjudul Keadaan Alam Indonesia sajikan informasi penting yang kamu temukan dalam format berikut. Oke teman-teman, di pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar tentang keadaan alam Indonesia ya Nak. Nah sekarang sajikan informasi itu dalam bentuk tabel ya Nak ya. Keadaan alam Indonesia. Nama kamu tulis. Bagaimana menurut kamu kondisi umum alam Indonesia? Berarti umum itu artinya secara keseluruhan ya Nak ya. Setelah itu, apa ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia? Nah, apa ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia? Itu ada 3, kamu selesaikan ya Nak. Kita lanjutkan, ayo mengamati. Ya, coba kamu amati. Itu ada gambar sumbatan air dan banjir. Ya, silakan kamu amati. Setelah kamu amati, kamu baca kembali boleh ya Nak ya, biar kamu lebih paham dari apa yang kamu amati. Setelah itu, kamu analisis informasi yang disajikan di artikel di atas. Ya, kamu identifikasikan kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat dan jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut. Ya, sebenarnya yang untuk yang ini, yang atas itu Bu Bulan buat kamu mengerjakan sendiri. Yang tuliskan hasil diskusi kalian itu berdiskusi, tetapi kan kamu tidak tatap muka. Jadi kamu kerjakan masing-masing ya, Nah ya. Begitu juga dengan ayo berlatih. Ketika musim hujan tiba, lapangan sekolah menjadi becek dan berlumpur. Hal ini mengakibatkan sepatu siswa-siswi menjadi kotor. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, SD Pelita Hati membuat jadwal piket tambahan. Mematuhi dan menjalankan jadwal piket dengan baik merupakan kewajiban setiap siswa SD Pelita Hati. Bantulah SD Pelita Hati dengan membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh petugas piket dan siswa-siswa lainnya sebagai perwujudan kewajibannya dalam menjaga lingkungan sekolah. Oke teman-teman, pasti kamu tahu ya kewajiban petugas piket apa saja karena kamu sudah pernah melakukan piket ya di sekolah ya. Setelah itu, kamu lanjutkan halaman 53 ya. Bu Bulan tidak buat minimal sebanyak-banyaknya ya kalau bisa ya Nak, tapi Bu Bulan tidak buat minimal berapa atau maksimal berapa, tidak. Oke, setelah itu kamu boleh coba-coba membaca ya, ayo bernyanyi dan boleh didengar-dengar di YouTube tentang lagu bersih dan sehat ya Nak. Oke teman-teman, sudah ya sampai di situ aja pembelajaran kita hari ini. Untuk kaya renungkan dan kerjasama dengan orang tua boleh dikerjakan ya Nak ya. Silakan dikerjakan semuanya tugas kamu di buku tulis tematik. Apabila ada yang tidak paham boleh tanyakan kepada Bu Bulan ya Nak. Terima kasih ya. Setelah selesai belajar ucapkanlah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.